Yang berani ngomong kan Andre. Itu aja bedanya. Teman-teman nggak berani ngomong, saya berani ngomong. Nah, kenapa saya harus ngomong? Karena saya ini berinvestasi banyak. Ya tidak kalah dengan tim Liga 1 untuk Liga 2 ini. Nah, jangan sampai investasi banyak ini dirusak dengan cara-cara bandit dan mafia. Selamat datang di Match to Match. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Presiden Klub dari Semen Padang, Pak Andre Rosiadi. Ya. Pak, thank you Pak udah mau hadir nih. Ya, sama-sama. Pak Andre dengar bawa banyak tim nih. Ya. Boleh tuh Pak dikenalkan sama Kenalin dia. dulu nih, Hari tim ini bawa tim ada 3 orang. Pertama CEO Semen Padang FC yang juga merangkap manajer tim. Nah, Wih, silakan masuk. Boleh. Siap. Pak Alif ya? Ya, Pak. Siap. Ini Pak Pak. Bradetimo Levi, panggilan kerennya William, Levi. Pak. Ya. Levi ini CEO Semen Padang FC merangkap manajer tim. Di musim ini baru ya Pak ya? Di musim ini. Lalu yang kedua Pak Denny Sultan. Udah ini terkenal banget nih, namanya nih. Udah terkenal banget. Iya. Denny Sultan ini GM di klub, tapi di tim asisten manajer. Nah, yang terakhir namanya Pak Wahyu Hidayat. Ya, Pak Wahyu. Siap. Pak Wahyu ini Ya. Pak Wahyu Hidayat ini asisten manajer tim. Jadi Siap. kita sengaja datang komplit sekaligus memperkenalkan di podcast ini sekaligus juga menunjukkan keseriusan. Ini Semen Padang, tim yang serius, berbenah, memperbaiki diri, melakukan evaluasi diri agar tujuan dan targetnya tercapai. Harganya tinggi banget nih tahun ini ya Pak. Ya, targetnya memang nggak tinggi. Ini kan gara-gara degradasi. Iya. Gara-gara degradasi, klub ini kami ambil alih pengelolaannya sehingga harapannya kita lakukan perbaikan. Insya Allah harapannya kita bisa jadi juara Liga 2. Amin. Nah, juara Liga 2 ini tentu tidak hanya dengan omon-omon, tapi dengan pembenahan dan rekrutmen mulai dari pelatih, tim supporting, manajemen maupun pemain. Dan teman-teman bisa lihat, kami sudah berbenah luar biasa, memperbaiki berbagai kekurangan kami dan membangun tim yang solid. Insya Allah kami mungkin tim yang pertama melakukan latihan, kumpul, latihan, sehingga sekarang nih sudah hampir 3 minggu kami mengadakan latihan. Di saat tim-tim lain baru mulai, kami sudah 3 minggu latihan. Sehingga harapannya insya Allah awal Agustus tanggal 2 tim ini akan berangkat ke Jogja untuk melakukan TC dan uji coba dengan berbagai tim sampai tanggal 18 Agustus dan kembali ke Jakarta. Nanti akan uji coba juga dengan tim-tim besar di Jakarta. Sehingga nanti di pertengahan September di saat kick off Liga 2, insya Allah tim ini sudah siap langsung meraih kemenangan. Amin. Insya Allah seperti itu. Karena kita tahu ya Iya, sebagai fan juga, betul. ya dibilang di klub championship yang paling serius dari preparationnya, dari pemanggilan pelatih, pemain, Semen Padang doang sih Pak. Iya, bahkan disebut sebagai Los Galacticos. Karena omongan fans ya, Pak, ya? Iya, dengan susunan squadnya itu yang mewah banget itu kan. Ya. Sama mungkin kita nanya terkait target ya kita udah tahu dong Betul, kalau Semen targetnya Padang mau juara. balik lagi ke Super League. Tapi juara harus dong ya? Ya Pak Ya kan sudah saya sampaikan berulang-ulang kali, target kami hanya satu, juara Liga 2. Supaya apa? Supaya kami dapat tiket langsung promosi. Dan kita lihat Semen Padang bukan hanya ikut Liga 2 ya, tapi juga ada apa? Liga Den? Cup yang terbaru ya. League Cup. League Cup. Nah, saya rasa dengan susunan pemain kami, insya Allah kami juga bisa bicara di situ. Ya, siapa tahu ada rezeki di sana. Ya. Semoga ya Pak. Ya mudah-mudahan karena itu kami mempersiapkan tim yang mungkin timnya bertabur bintang dan insya Allah bukan hanya bertabur bintang tapi kedalaman skuadnya cukup. Lebih tebal ya Pak. Ya, jadi kita ada 34 pemain, 34 35 Sampai kan? sekarang 34 Pak. Sampai hari ini 34 pemain di mana 27 senior, 8 lalu regulasi. 8 regulasi berarti 35. Pak koreksi itu Total 35. Jadi 27 yang senior itu artinya 21 tahun ke atas ya. Yap. Lalu 8 yang masuk regulasi.
Dan kalau dihitung rata-rata umur pemain Semen Padang itu 27,9 tahun. Average-nya Pak ya. Rata-ratanya. Ya, rata-ratanya. Kan banyak bilang pemain Semen Padang tua-tua. Kalau dihitung rata-rata Itu musim lalu kali, Pak. 27,9 tahun. Jadi Lebih seimbang lah ya, Pak. musim ini ya kami masih yakin bahwa tim ini bisa berbicara dan itu targetnya itu jelas, juara Liga 2. Nah, kita kan kalau boleh nanya Pak ya, izin ya Pak ya. Kita kan tahu semuanya musim lalu Bapak itu masih jadi penasehat. Ya. Nah, sekarang udah jadi presiden klub nih Pak. Bisa dibilang Bapak ambil alih ya? Ya. Boleh dong Pak ceritain tuh, kok bisa kok Pak Ya. dari sebelumnya dari penasehat, Bapak sekarang take over. Dulu kan saya membantu tim ini saya sih aktif membantu tim ini sejak 2010 ya. Tapi waktu itu tim ini mengalami kesulitan finansial di 2019 ya. Oh iya, Bahkan ada yang mau dijual, ada yang mau ditutup waktu itu. Kebetulan saya melakukan lobby kepada Pak Erik waktu itu, Menteri BUMN waktu itu, bukan ketua umum PSSI ya, tapi sebagai Menteri BUMN untuk Semen Padang ini jangan jual, jangan ditutup. Alhamdulillah beliau bilang oke, nggak usah dijual, tutup. Nah, saya bantulah sebagai penasehat untuk membantu mencarikan pembiayaan. Jadi dari 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25 ya saya membantukan cari sponsor. Dalam arti kata saya tidak terlibat aktif di teknis. Ngatur tim, membentuk tim, itu semua manajemen. Dan manajemen siapa? Manajemen rata-rata pegawai PT Semen Padang. Ya, akhirnya pegawai PT Semen Padang ditempatkan menjadi manajemen di Semen Padang FC. Ya, jadi mereka pegawai. Iya, pegawai. Ya, pegawai perusahaan induknya yang ditugaskan. Sehingga mungkin ya semangatnya bukan semangat sepak bola, tapi sekedar melaksanakan tugas, pekerjaan. Nah, kemarin degradasi. Ya, degradasi saya sampaikan ke manajemen mereka, yaudah ini saya take over aja udah, bilang. Apalagi mereka juga nggak punya uang kan, gitu loh. Hanya punya modal sedikit, ya udah kita hitung-hitung, ya udah saya yang take over, sponsornya tetap Semen Padang, bayarlah mereka bayar 10 miliar untuk tetap sponsor Semen Padang tetap di logo. Main sponsor. Ya sisanya ya saya yang tanggung jawab gitu. Ya sudah, kita ambil alih tim ini. Yang pertama saya lakukan, saya tunjuk GM dulu. Namanya Denny Sultan. Untuk apa? Untuk mengelola tim. Ya. Setelah itu saya berangkat haji, tiba-tiba Pak Levi yang Pak Dini menelpon ada sedikit permasalahan yang menurut saya harus saya ambil keputusan, sehingga permasalahan ini yang akhirnya memutuskan saya untuk memilih pelatih Neil Maizar. Jadi dari kota Mekah saya langsung telepon Neil Maizar, saya minta coach Neil, kalau saya manggilnya Daniel. Daniel saya bilang. Pak Denny, Pak sendiri yang manggil Pak Andre sendiri ya. Saya telepon. Saya on call, saya telepon coach Neil. Coach mau nggak latih Semen Padang FC? Insya Allah mau. Ya sudah, saya ajak ngobrol, sudah. Saya minta coachnya silahkan nyusun tim kepelatihan dan segera nyusun pemain. Lalu saya itu tanggal 2 Juni. 2 Juni, Bi. Lalu saya pulang, tanggal berapa saya pulang? Dipulang tanggal 2. Saya pulang, waktu itu saya pulang. Saya pulang. Dipulang tanggal 2. Ya, tanggal 2 saya sampai. Berarti nelfon coach ini sebelum pulang. Di Mei. Di Mei, akhir 29 Mei kalau nggak salah. Iya, 30 Mei. Ya lupa 29 30. Tanggal 2 saya pulang, saya langsung bertemu sama coach Neil, saya minta coach Neil langsung menyusun tim kepelatihan dan juga menyusun pemain. Lalu tanggal 6 Juni sampai 12 Juni coach Neil melakukan kumpul di salah satu hotel. Kita nginepin di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Coach Neil dan seluruh asistennya untuk memutuskan susunan pemain. Seminggu tuh. Ya. Kita siapin hotel, makannya, coach Neil rapat dengan timnya di Jakarta untuk Jakarta untuk memutuskan siapa susun pemain. Lalu tanggal 12 mereka laporan ke kami, kita diskusi, kita putuskanlah mayoritas pemain yang sudah kita umumkan itu. Lalu mulailah kita melakukan perburuan. Coach Neil minta A, B, C, D, ya udah kita uber, kita kejar. Ya, jadi pas nguber itu ada Denny yang mulai, saya yang finishing, atau kalau bisa Denny finishing sendiri, finishing. Jadi kita gotong royong, keroyokan rame-rame. Ya, tapi memang karena Semen Padang isunya banyak ya. Pertama,
Semen Padang ini turun ke Liga 2 Iya. kurang menarik. Yang kedua isunya nunggak gaji. Iya, itu betul. Gitu Boleh kan. nggak Pak kita bahas? Ya Pak? bahas aja. Ini kan Rame banget itu Mas itu. ya, Heeh. jadi sempat rame sehingga banyak pemain yang ragu dengan Mau Semen gitu ada yang Padang ragu, FC. Pak. Pasti Tapi mikirnya. tentu kita beri bukti dong, jangan omong-omong. Nah, beri buktinya apa? Jadi setiap pemain yang kita tawarkan, dia kan ragu nih, mampu nggak Semen Padang rekrut kami, bayar kami. Saya bilang sama teman-teman tuh, sekarang gini, Anda tanda tangan OL, besok pagi saya transfer. Gitu aja. Malam ini tanda tangan OL, pagi, Dan transfer saya bilang. Gitu Langsung dong. Pak. Transfer. Mungkin ya. Jadi sehingga akhirnya dengan kita Buktikan. dengan berbagai pemain, akhirnya kan dari mulut ke mulut tuh. Mulut ke mulut, konkret bro, Semen Padangnya kita kan dari agen ke agen, dari pemain-pemain Betul. dan angka yang kita tawarkan, mohon maaf ya. Ya, nggak kecil ya. Kami banyak mengalahkan tim Liga 1. Oh iya. Karena kami tahu dari kami ini tim Liga 2. Ini Tentu tawaran harus ada menarik ya. ya, untuk mau pemain berkualitas main di Liga 2 tentu harus ada insentif. Insentifnya apa? Tentu tawaran yang lebih menarik dan lebih bagus. Ya ujungnya kan angka-angka kontrak. Betul. Ya, kami menawarkan yang lebih menarik, akhirnya teman-teman itu mau bergabung dengan Semen Padang FC. Jadi keraguan apalagi ada tuh pemain-pemain yang komplain, "Wih, gaji kami belum dibayar." Ya, tahun lalu Ya, tuh. ya kan? Bapak bisa jamin nggak ada Ya, nih musim tahun ini lalu ya. ada lagi gimana, Pak? Tapi kan dengan kita membuktikan kepada pemain yang tanda tangan OL itu bahwa kita hari ini malam ini tanda tangan OL, dia minta 30%, 40%, bahkan dari 50%, kita bayar. Akhirnya kan menjadi omongan, pembicaraan kepada seluruh pemain yang direkrut semua. Semen Padang konkret bro. Munculin trust lagi Iya. Pak ya. setelah Akhirnya hilang. trust. Akhirnya kita nggak kesulitan mencari pemain. Bahkan ya Stefano Lillipali pun Akhirnya tertarik. Kaget tuh, Pak. kalau main balap motor GP itu, itu kalau mendapatkan Stefano Fano ini kayak Valentino Rossi, menang di lap terakhir bro. Label timnas legend bisa dibilang. Nah, ini legend. mainnya di lap menangnya di lap terakhir. Udah mau finish kita salip set gitu loh. Udah Berarti ngincer udah ada yang dulu. ini dong. Iya, Alas jadi berpandang kita dah, dua minggu. salib. Kita salib, dia sudah tahap pembicaraan, pematangan. Ya udah, saya bilang Den, daripada orang itu dapat, itu saya bilang kan. Kita culik aja deh. Orang itu dapat, ya memperkuat dia. Ya udah, kita timpa aja lebih gede, saya bilang. Nah, ya udah, kita timpa lebih gede. Pup, alhamdulillah dapat. Berarti anggarannya nggak main-main. Iya, Pak. anggarannya berarti pada emang- musim ini. Ya. Berjualan banget tahun Ya, ini ya, Pak. kalau dulu kan saya penasehat. Kalau sekarang saya presiden klub, bertanggung jawab. Jadi mohon maaf ya. Dan lebih punya peran yang lebih besar ya Pak Hitam ya. putih Semen Padang FC ya Andre Rusyadi. Iya. Kalau sebelumnya mungkin jadi ada Bapak istilahnya, hal-hal yang mohon nggak maaf bisa ya. ya. Jarum jatuh aja di Semen Padang FC Andre harus tahu sekarang. Gitu loh. Itu bahasa, mohon maaf, Iya, bahasa Bahasa Nah, pepatah. yang itu yang kita siapkan, kita pilih tim pelatihan, Coach Neil. Beliau susun tim pelatihan, lalu kita bangun tim, Levi saya tunjuk sebagai CEO, manajer tim langsung, Denny tadi sebagai GM dan asisten manajer tim, Wahyu. Ini kan tim yang saya bentuk. Udah struktur udah lengkap banget ya, Udah, Pak. jadi saya menunjuk CEO anak saya, Amar, lalu Pak Levi CEO, Denny GM, menangkap asisten manajer, nih CEO menangkap manajer tim, Pak Wahyu asisten manajer tim. Lengkap banget sih, Pak. Lalu kita tunjuk juga 2 penasehat, ada penasehat teknis, legenda Semen Padang, Om Suatman Imam. Jadi Om Suatman Imam tuh kita ajak dari Padang, pindah ke Jakarta sama istrinya, tuh tinggal di mes. Berarti headquarternya sekarang bukan di Padang lagi, Jakarta ya Pak ya? Jakarta. Lalu juga ya tim kita udah komplit, manajemen udah komplit. Ya ini kita kerja keras sekarang. Lalu kita benahi, kita bantu tim media yang profesional, lalu tim medis yang profesional dengan dukungan alat dan kelengkapan yang kita dan arti kata dengan memanfaatkan Denny ini kan kita yang pernah punya pengalaman panjang di timnas bersama Coach Shin ya. Ya, PSSI ya. PSSI. Nah, ya bersama Coach Shin ya. Dan Patrick Kluivert juga dia Tempat rasanya. Suka banget sama Patrick Kluivert nih. ya, ini kesayangan Fan, Patrick dia mau Kluivert fans juga. banget. Ya, jadi ya, sebagai kesayangan Patrick Kluivert kan, jadi punya pengalaman. Ya ikut Pak Marji kan. Jadi ya ilmunya ini kita adopsi. Bagaimana kita membangun manajemen yang profesional, sehat, transparan, sehingga kita misalnya di Semen Padang itu kita ada medical room.
Ya medical room tuh pemain tuh bisa habis latihan Datang. cek ada pelatihnya, ada dokternya, ada fisioterapinya, ada measure-nya, dan juga punya alat-alat luar biasa. Itu kita rekrut fisioterapi kita ini ya dari timnas dulu. Timnas U23. Measure-nya juga dari timnas. Lalu kita rekrut juga tim media kita dengan alat-alat yang kita beli, ya, investasikan, dan kita rekrut juga dari timnas. Jadi sehingga ke depan Semen Padang ini harapannya lebih profesional dan jauh lebih baik. Ya karena kan targetnya bukan hanya promosi kan, sustainable juga Ya. penting kan itu klub ya. Tapi dengan sistem sekarang sih emang Iya, udah layak di bertahan, Super iya. League lagi nih Dan- pemain harusnya Dan musim ini alhamdulillah ya. dengan pembenahan ini sponsor bertubi-tubi datang. Tiba-tiba akhirnya percaya ya Pak. Ya, sponsor bertubi-tubi datang. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita bisa meraih kemenangan, ya sponsor akan terus datang, Ya. datang sehingga kita bisa juara Liga 2 dan langsung bisa belanja lagi persiapan untuk Liga 1. Siap-siap Pak. Targetnya begitu. Pak, aku boleh ngebahas nggak Pak? Karena kan beberapa hari lalu Iya, ya. ada Pak katanya isu Andre dua. ada ngeluarin statement tuh. Oh iya. Kalau ada dua Iya. klub yang udah Iya. nge-booking lah promosi gitu Ya, untuk saya, lolos. saya rasa kan teman-teman juga dengar isu itu ya. Ini isu kan bukan isu yang saya dengar sendiri. Banyak orang yang sudah dengar, Ya. termasuk teman-teman pasti sudah Iya, dengar. di media Tapi kita kan yang berani ngomong kan Andre. Itu aja bedanya. Teman-teman nggak berani ngomong, saya berani ngomong. Nah, kenapa saya harus ngomong? Karena saya ini berinvestasi banyak. Ya tidak kalah dengan tim Liga 1 untuk Liga 2 ini. Nah, jangan sampai investasi banyak ini dirusak dengan cara-cara bandit dan mafia. Ya, untuk itu saya ungkap supaya apa? Ini jadi perhatian Pak Erik, Jadi PSSI, aware juga. bagi perhatian Pak Ogawa, Komite Wasit dan juga PT Liga. Jangan sampai para investor ini, ya, para pengelola klub ini kan investor, dia bakar duit ini. Bakar duit. Ya, untuk mengelola tim. Jangan sampai para investor ini kecewa karena masih ada praktek-praktek yang tidak benar. Makanya saya lemparkan. Sekaligus saya ingatkan itu. Bandit-bandit yang kita duga ini zaman udah beda bro. Presiden udah berubah, ini Prabowo presiden. Bukan orang lain lagi. Zaman sekarang nggak ada orang kuat di Republik ini. Yang salah pasti dikejar. Kita lihat kasus-kasus sekarang. Banyak orang kuat dikejar. Apalagi tukang atur skor. Nah, gitu loh. Apalagi sudah menua kan, semakin memutih tuh. Gitu loh. Masih bertahan aja. Iya, gitu loh. Masih Udah bertahan lah. aja. Kan semakin memutih rambut gitu. Ya udah gitu. Udah. Jangan sampai di ujungnya ketangkep. Gara-gara melakukan praktek mafia. Sudah gitu loh. Yang lalu biarkan berlalu, lu tobat deh. Jangan utak-atik lagi. Itu yang pesan saya ingin sampaikan. Kalau enggak juga berubah, jangan salahkan aparat penegak hukum melakukan tindakan penangkapan itu loh. Masa lu dikerjain orang, masa lu nggak lapor? Kita mesti lapor. Gitu loh. Mudah-mudahan bersih ya Kak. Ya, makanya kita berharap dengan peringatan yang saya sampaikan, orang-orang yang mencoba itu Tidak melakukan nggak lagi. usah melakukan. Ini zaman udah beda. Zaman udah beda. Jangan beda, bos. Kan rambutnya udah memutih juga kita semua. Saya juga memutih kan rambutnya kan gitu. Pak Levi memutih, Denny belum memutih. Gitu Tapi lah. Pak Andre akan memantau khusus nggak sih Pak pertandingan-pertandingan yang mungkin nanti akan dicurigai nih? Ya, saya tentu akan komunikasi dengan komite wasit. Saya akan sampaikan ke Pak Ogawa untuk mengirimkan wasit-wasit yang terbaik. Proper ya. Ya, yang kedua, tentu mengawasi setiap pertandingan yang ada. Bukan hanya pertandingan Semen Padang, tapi seluruh klub. Saya rasa seluruh klub punya hak yang sama mendapatkan wasit yang baik, yang fair, ya perangkat pertandingan yang bisa mengelola pertandingan dengan sportif. Gitu. Apa mau tanya? Gaji? Banyak banget udah. Gaji Apa udah. lagi? Tadi udah sampai. Udah. Yang gaji, Ada kali Pak sampai Nggak, sekarang. ntar dulu. Gaji ini memang manajemen lama itu memang terlambat membayar karena Pak Andre mengakui ya Pak ya? Iya, sponsornya terlambat. Tapi tentu kami nggak buang apa namanya? Nggak buang badan. Buang badan, Nggak cuci buang badan. tangan. Bilang ini manajemen lama, manajemen enggak. Karena memang hasil RUPS PT Kabosira itu memang mewajibkan PT Semen Padang dan manajemen lama yang menyelesaikan. Nah, kami tugasnya membangun tim, memodali tim untuk mencapai target juara. Tuh. Nah, tapi ini kita sudah dudukkan bahwa
karena kita mengejar waktu, akhirnya diputuskan untuk sementara manajemen baru yang membridging ke manajemen lama untuk melunasi. Nanti manajemen lama menyicil. Ya, akhirnya begitu, mau nggak mau akhirnya manajemen baru juga yang membereskan. Karena supaya apa? Supaya jangan hasil yang kami lakukan ini, Pak Levi udah kerja keras, Sia-sia Pak Denny jadinya, juga Pak ya. kerja keras, Pak Wahyu udah kerja, dikali 0. Karena manajemen lama nggak mampu menyelesaikan. Akhirnya kita punya kesepakatan baru bahwa tolong manajemen baru yang beresin, ya udah kita yang bridging dulu, kita yang talangi dulu, nanti dicicil oleh manajemen lama. Ya sudah, itu disepakatan. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang belum terima, insya Allah kami tanggal 27 akan mentransfer ke rekening ke rekening PT Kabosira ya, PT Semen Padang FC, sehingga tanggal 2 yang lama, tanggal 28 pagi manajemen lama sudah mentransfer. Harusnya tanggal 28 Juli ini, akhir 28 Juli sore, harusnya sudah bunyi Clear ting semua gitu. ya. Clear Ting, semua ting, 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 rekeningnya gitu loh. Clipper sama hook nih buat hook nih. Ya, supaya janjinya itu bahwa sebelum 1 Agustus selesai. Sehingga kami bisa memproses pencabutan ban FIFA. Kalau tanggal 28 sudah masuk, kita bisa proses pencabutan ban FIFA. Setelah itu kita bisa mendaftarkan pemain. Sehingga nanti di bulan September seluruh pemain Semen Padang ready fight di lapangan. Gitu loh. Mungkin hanya teknis sih Pak, ya kayak home base. Home base Ya, itu di mana ya Pak? Ya? katanya, Pak. Home base kan kami karena Stadion Agus Salim itu dibongkar ya. Jadi stadion ini milik Provinsi Sumatera Barat, Pemprov. Tapi sejak tahun 83 nggak direnovasi. Selama ini yang memperbaiki secara minor agar stadion ini bisa dipakai di Liga 1 ya kami, PT Semen Padang. Kita talangi dengan uang kami sehingga bisa dimoles stadion. Nah, alhamdulillah saya bukan hanya presiden Semen Padang FC, saya anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo. Saya komunikasi dengan Pak Presiden, Pak, tolong dibantu agar stadion kami renovasi oleh pemerintah, karena waktu zaman Pak Jokowi waktu 18 stadion itu kami nggak dapat kue. Maksudnya nggak kebagian jatah nih ya? Ya, nggak jatah. Ternyata setelah usut-usut sama Pak Basuki, saya komplain sama Pak Basuki, Om Bas, Om, kenapa stadion saya nggak direnovasi? Om Bas bilang gubernur lu nggak kirim surat permohonan. Jadi yang 18 itu gubernurnya kirim surat. Oh gitu. Ajukan permohonan. Yang gubernur Sumber nggak merasa butuh gitu ya. Gitu loh. Ditanya asal musal gitu. Asal Om Bas. Nah, kemarin saya minta ke Pak Prabowo, oke, beres tak Pak Prabowo? Saya kasih prioritas dikasihlah uangnya. Nah, ini berproses, desain sudah selesai, lelangnya sudah selesai, ini lagi proses pembongkaran. Mudah-mudahan 1 September kontraktor sudah mulai kerja, mudah-mudahan Desember 2027 atau Januari 2028 selesai. Jadi kita musafir 2 tahun lah. Untuk sementara berarti di mana Pak? Kami pakai Stadion Patriot di Bekasi. Itu udah oke juga. Jadi di ini dulu, jadi orang Bekasi dulu. Tapi kan banyak juga. Jadi kami berbagi sama Bekasi FC dulu. Jadi saudara, ini dulu derbynya sendiri Bekasi. Bekasi kan FC dulu. banyak juga yang merantau ya, orang Padang yang ke Jakarta bisa juga nonton ya Pak. Gitu. Jadi itu. Jadi kami home base-nya sementara di Bekasi di Stadion Patriot, tapi mes kami di Ciputat. Jadi kalau tanya kenapa sih jauh mes antara mes sama home base. Nanti misalnya kalau main hari Jumat misalnya Minggu misalnya. Nanti hari Sabtu jam 11 siang tim kami berangkat ke Bekasi. Kami nginep di salah satu hotel, bisa Aston, misalnya Aston Bekasi. Kami nginep sambil makan siang, nanti sampai hotel, pemain kami makan siang, dibagikan kunci, nanti sore atau malam OT, besok baru tanding. Jadi sehari sebelum pertandingan, tim sudah nginep di Bekasi dulu. Itu udah proper juga. Iya, alhamdulillah Pak Denny sebagai GM sudah gerak cepat, menyelesaikan kontrak dengan Stadion Patriot dan juga salah satu hotel yang ada di dekat Stadion Patriot. Kita udah gerak cepat, bro. Kalau aku penasaran tentang ini sih Pak, transfer pemain kan masih panjang nih Pak. Ya, ada kejutan-kejutan lagi nggak sih Pak? Karena kita tahu ini udah close, tapi kan bisa aja ada kejutan-kejutan pemain akan datang. Jadi gini, sebenarnya kita kan tinggal satu lagi ya. Ada lagi nih. Slot satu kita ada slot satu striker asing. Sebenarnya rencananya dari pemain Nigeria udah coach-nya sudah umumkan namanya Paul Komalve dari Nigeria. Bocoran tuh Bapak belum ini ya, kasih bocoran ke teman-teman ya. Di Super League
Irak dia main. Dia Liga 1-nya Irak lah. Pemain Nigeria tingginya 192, bagus. Tapi ternyata lagi proses administrasi, Lagi pada diurus proses sama Pak administrasi. Levi sama Pak Denny ini, ternyata yang bersangkutan terus latihan di Manchester. Dia berdomisili meskipun orang Nigeria, tinggal di Inggris. Dia mengalami cedera. ACL. Lama dong, Pak, Sehingga itu. enggak, jadi sehingga kami diberitahukan beberapa hari yang lalu ya. Iya betul. Sehingga kita memutuskan tentu karena cedera nggak bisa dipakai. Akhirnya tadi kan kita internal game di Patriot. Tadi kami rapat setelah internal game memutuskan Coach Neil tadi dan tim jajaran sudah mengajukan nama baru kepada kami, pemain asing baru, striker. Lalu tingginya sama 192 cm. Saya suka yang tinggi-tinggi. Ya, karena kita ada Rezaldi Hehanusa, salah satu back kiri back kiri. terbaik. Ya. Yang Dia punya labelnya crossing. pemain timnas tuh, Pak. Ya, Rezaldi ini salah satu back yang punya crossing terbaik. Ya. Betul. Kami sudah punya Spaso yang tinggi. Spaso. Kami punya yang satu lagi nih, Ada. lagi ini kan, 192, insya Allah. Makanya kita suka yang tinggi-tinggi. Ini skema udah tahu nih ya. Penumpang panjang. Enggak panjang, kan crossing. Iya, Kita crossing. punya Rezaldi, kita ada Nofri Setiawan, kami ada Bagas Kava, banyak lah. Yang punya opsi untuk melakukan crossing dan tusukan-tusuk. Kami punya winger anak muda, wonderkid Persib, Zul, gitu loh. Banyak sekali. Gianzola, Alwi Slamet, Hardianto, Ari Maring, Kasim Botan, Esteban Vizcara, lalu Pak Vano. Itu udah kartu asnya itu. Ya, jadi insya Allah ya mudah-mudahan dengan waktu 2 bulan 3 minggu persiapannya mudah-mudahan target bisa tercapai. Yang manusia kan hanya bisa berencana. Kita berikhtiar. Tapi soal hasil tentu Allah yang menentukan. Iya, betul. Nah, bisa dibilang ya skuad terbaik di Championship, siapa lagi? Semen Padang aja, Pak. Kita Grup Barat. akuin kok. Siapa coba, Bang Denny? Untuk grup barat. Untuk grup barat. Grup Timur Berarti siapa? saya kan grup Timur gimana, Bang? Grup Timur Mungkin siapa? belum diumumkan. Iya, jadi Oh, gitu. Tapi saat ini Semen Padang sih yang ini ya, Yang- yang terlihat yang terlihat serius adalah dari skuadnya juga. Emang dasarnya masih layak main di Super League dengan komposisi yang sekarang ya? Bukan Andre, hanya lain, karena kami rebutan. Kami rebutan pemain itu sama Pasti. tim Liga 1. Tim Liga 1 kayak Lili Palo nggak mungkin Iya, loh. Bali Ya, harus- kami rebutan, misal Bagas. Bagas itu kita mengalahkan 2 tim Liga 1. Nah, saya buka-buka aja. Tapi apa Pak? Ada bocoran nggak papan tengah kah atau papan atas? Oh, papan atas semua loh. Nah, atas bos. Ya. Misal Safurin Tahar, 2 klub Liga 1. Apa lagi? Bagas. Rezaldi Hehanusa, 2 klub Iya. Liga 1 yang dekat Jakarta lagi dua-duanya. Apa lagi yang mau ditanya? Bagas ya. Bagas, apa semua itu. Alwi Ikram? Slamet, Ikram tuh banyak yang minta. Alwi Slamet itu saya mau ucapkan kepada David dulu tuh. Owner Malut sekarang jadi Jateng United, United. Saya ucapin terima kasih yang telah mengizinkan Alwi Slamet kepada kami. Beliau memberikan izin Pak Alwi diputus kontrak untuk bisa langsung masuk ke Semen Padang. Termasuk merekomendasikan kami ke Safrin Tahar. Tuh Pak. Lalu juga Arthur, bosnya Persik, saya ucapin terima kasih juga. Kita beli loh. Membantu kami dengan Nofri Setiawan itu. Banyak teman-teman. Siapa lagi ya? Lalu Pak Hasnur Barito yang sudah mengizinkan Bagas kepada kami. Pak Glenn juga, ya semuanya bosnya Persib. Pokoknya kami ucap terima kasih bos-bos Liga 1 yang mensupport kami rame-rame. Bos Nabil. Bos Nabil juga, Bos Borneo, Dewa. Dewa. Pokoknya semua banyak komunikasi kita sama bos-bos itu ya, bos-bos berbagai klub itu memberikan support, motivasi, memberikan bantuan komunikasi pemain. Jadi memang banyak yang mendoakan Semen Padang segera kembali ke Liga 1. Amin. Oh, kemarin agak terpleset ya. Nggak salah urus sedikit dan sekarang kita berbenah beneran gitu. Ya, jadi memang terlihat ya kombinasi antara Pak Ande juga dengan pelatih Nirma Eja nih gimana nih Pak? Maksudnya pemilihan pemain memang komunikasi terus atau Jadi gimana? gini, Coach Neil itu menyusun tim, menyusun susunan pemain, lalu beliau dengan tim
timnya beliau ada 2 asisten, lalu ada pelatih fisik, asisten pelatih fisik, pelatih kiper, dan juga 2 analis. Nah, berapa total itu? 7, 8 dengan Coach Neil. 8 orang ini mempresentasikan kepada tim, kepada kami semua, termasuk ada penasihat teknis Pak legenda kami, Suanman Imam, Om Suanman. Itu Coach Neil dan tim mempresentasikan. Alasan kenapa kita beli ini, kenapa kita pilih ini, kenapa ini, gitu. Beliau mempresentasikan kami, ya, meyakinkan kami dengan alasan-alasan yang sangat rasional dan banyak mengandung unsur teknis. Karena ada tim analisisnya. Ini loh alasan kenapa kita harus ambil Rizaldi Nusa, kenapa kita harus ambil Alwi Slamet, kenapa Safrin harus kita ambil, ya, kenapa misalnya kita harus ambil namanya Spaso, Perpanjang Ikram. Ikram, itu semua dengan unsur teknis dari tim kepelatihan. Nah, tentu kami dengan presentasi yang komplit, ya, akhirnya tentu kita bersama-sama mendukung, memutuskan bersama. Jadi pemilihan pemainnya sangat transparan dengan paparan yang bagus, teknis yang luar biasa. Serta harga. Jadi ini Pak Levi terlibat, Pak Denny terlibat, Pak Wahyu terlibat. Penasihat Pak Suanman Imam terlibat, Pak Ferry Mulyadi penasihat klub juga terlibat, gitu loh. Jadi semua menyaksikan dan ikut serta, termasuk tadi kita semua terlibat nih memilih siapa pengganti Paul Komalve. Coach Neil dan jajaran mempresentasikan kami, termasuk agennya pun dipanggil, coba agennya jelasin, gitu. Menjelaskan detail gitu. Nah, akhirnya kita sepakati bersama dengan tim kepelatihan, udah ambil minggu depan harus jadi, harus datang karena kita mau TC. Langsung ya gercep ya. Ya jangan terlalu lama lagi waktu untuk dia bergabung karena nanti ketinggalan untuk porsi latihan yang ditetapkan oleh pelatih. Meza juga bisa dibilang comeback ya Pak ya. Ya, Sebelumnya kan pernah bawa Ya, Padang juara IPL tuh tahun berapa ya? 2011. Ya, Coach Neil ini kan legenda, mulai dari pemain jadi pelatih. Pelatih timnas juga pernah. Ya, ini legenda. Gitu loh. Apalagi udah lengkap sih. Mungkin ada lagi. Ya tinggal dari Padang menjadi udah tinggal lengkap banget sih. tinggal perbanyak doa aja. Amin. Betul, Kita betul. support lah. Sama ini kan main di 2 kompetisi. Berarti kan ada pemain muda juga dong, Ya. Pak, yang akan di Kan tadi udah Propnya. jelas, kami punya 35 pemain. Jadi seluruh kuota itu kita full. Kita daftar 35. Pak, izin Pak, nggak kebanyakan Pak. Karena setahu di Championship itu kuota asing 3 apa 4 ya? Gini, jadi kuota di liga itu 35 pemain yang bisa Ya. didaftarkan. Ya, oke, ya, terkait itu. 3 pemain asing yang dan sisanya untuk lokal. Untuk di Champions League, League Cup itu 3 pemain asing saja yang boleh didaftarkan. Jadi untuk peserta Championship itu udah bisa. Aman ya, Makanya gitu ya. untuk liga E-League itu ya E-League ya. hanya 3. Nah, Nggak maksudnya boleh 8 nggak, beliau bilang pemain asing. beliau kan 35 ini kan terlalu Tidak. Karena enggak, menurutku ini koreksi saya ya. kasih jelasin. Jadi gini, 35 itu kan 27 yang senior. Iya, iya, tadi 8 Bapak udah jelas. regulasi. Iya, iya, betul. Nah, itu aturannya. Aturan liga. Nah, aturannya. Dan kenapa kita ambil kuotanya full? Karena kita belajar dari pengalaman bahwa ada 27 pertandingan di Liga 2, 10 pertandingan di League Cup. Ya. Ada 37 pertandingan. Ya, lalu ditambah Liga 2 ini cenderung keras. Ya, Bentar lagi, akan iya. banyak cedera, ada Drama, banyak dan lain-lain. akumulasi kartu, sehingga tentu kita butuh kedalaman skuad. Nah, kita belajar dari Persib nih. Ya, kita ingin tim Semen Padang kayak Persib. Siapapun yang main kualitasnya sama. Intinya gitu. Supaya target juara Liga 2 tercapai. Ya. Memang ya bonyok dikit kantong kita. Tapi namanya ngejar target ya. Iya. Ya. Ini uang kan bisa dicari. Tapi soal kehormatan dan juara Liga 2 ini penting bagi kami. Amin. Karena kami ingin kembali ke kasta tertinggi. Ya. Sekalian kali ya mungkin closing nggak terasa ya lama. Ada pesan-pesan nggak mungkin Ya buat fans Semen Padang. buat fans Semen Padang atau Betul. Untuk fans Semen Padang, pertama manajemen sudah berbenah. Alhamdulillah nih tim kita, Pak Levi, Pak Denny, Pak Wahyu, dan seluruh tim yang ada bersama tim kepelatihan sedang bekerja keras membenahi tim ini, ya, berjuang, gotong royong sama-sama agar tim ini bisa bersaing dan meraih juara Liga 2. Untuk itu kami mohon dukungan, mari kita datang berbondong-bondong ke Stadion Patriot, seluruh perantau Minang
Betul, Ya, betul. ya. Betul. Karena Semen Padang ini adalah tim kebanggaan orang Awak. Ya. Tim kebanggaan Ranah Minang. Saya mengajak sebagai Presiden Klub Semen Padang dan juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Seluruh perantau Minang, Basamo Awak datang ke stadion. Kita ramaikan Stadion Patriot. Kita tunjukkan orang Minang ada di mana-mana. Dan kita kembalikan marwah orang Minang dengan kita bawa tim Semen Padang FC kembali ke Liga 1 dengan menjuarai Liga 2 ini. Basamo Mangko Manjadi. Terima Terima kasih.